bergabung. Ini saya lihat udah ada 121, jadi mungkin kita mulai saja. Selamat pagi, saya Christina Aryani, host untuk acara kita pagi ini, Afternoon Talk with Christina. Jadi ini program yang memang kami maksudkan untuk memberikan insight ataupun pengenalan kepada teman-teman muda terkait beberapa hal. Utamanya adalah pilihan karir, bagaimana nih teman-teman yang punya minat tertentu untuk menjalankan karir di bidang tertentu bisa mendapatkan guidance ataupun tips dari narasumber yang akan kami hadirkan. Nah, para narasumber yang akan bergabung dengan kita hari ini memang khusus kami undang untuk memberikan tips-tips praktis dan juga insight bagi teman-teman bagaimana sih merencanakan karir sebagai aparat penegak hukum. Kali ini kita mengangkat polisi dan jaksa dan juga bagaimana menjalankan tugas-tugas secara profesional. Nah, talk show ini merupakan sesi ketiga yang kami adakan. Yang pertama waktu itu mengangkat tema tentang jurnalis dan reporter untuk teman-teman yang memang berkuliah di bidang broadcasting ataupun ilmu komunikasi. Lalu seri yang kedua kemarin terkait dengan lawyer dan konsultan hukum. Dan yang ketiga kali ini yang saya lihat minatnya juga sangat banyak dari para pendaftar mengangkat tentang aparat penegak hukum. Nah, teman-teman, saya tidak lupa untuk mengingatkan agar teman-teman juga mengisi link absensi yang ada di kolom chat, karena nantinya ada door prize menarik ini untuk 3 orang peserta. Dan juga nantinya akan ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kita akan buka 2 sesi, masing-masing 3 pertanyaan untuk narasumber, di mana narasumber nanti akan memilih pertanyaan yang paling menarik dan tentunya akan ada hadiah juga uang tunai untuk itu. Nah, untuk teman-teman yang belum mengenal saya, mungkin kita akan saksikan sedikit future perkenalan berikut ini. Ya, terima kasih panitia. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang 2 narasumber kita yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Yang pertama adalah Mas Reza Fahlevi, beliau adalah Kanit Indak di Polda Metro Jaya. Dan yang kedua adalah Mbak Juwita Peti Pasaribu, yang merupakan Jaksa Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara pada Inspektorat 4 Jaksa Agung Muda Pengawasan. Kita lihat CV dari narasumber berikut ini. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah kita lihat ada Mas Reza dan Mbak Juwita. Mas Reza, apakah saya sudah terdengar? Sudah bergabung bersama kami? Coba kita lihat dulu. Ya, jadi teman-teman, saya sedikit berikan informasi untuk Mas Reza ini. Latar belakang pendidikan Mas Reza adalah sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara dan juga magister hukum dari Universitas Indonesia. Saat ini juga sedang menempuh program doktor ilmu hukum di Universitas Indonesia. Nah, beliau mulai bergabung nih sebagai aparat penegak hukum di tahun 2011.
dan juga sudah menjalankan berbagai penugasan di training baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk luar negeri saya catat di sini ada beberapa program ya, antara lain Comparative Study Program National Police Academy di Tokyo, Jepang, lalu juga training program untuk trafficking in person di Bangkok, Thailand, serta juga Crime Prevention Program dan Forensic Science Program di Seoul, Korea Selatan. Dan juga sudah banyak nih tanda jasa saya lihat yang berhasil diperoleh oleh Mas Reza, antara lain Satya Lencana Pengabdian 8 tahun, lalu juga ada Satya Lencana Dwi Diasista, Bakti Pendidikan, dan Satya Lencana Ksatria Bayangkara. Saya sapa dulu Mas Reza, sudah bergabung dengan kita? Selamat pagi. Oke, apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya. Ada feedback nih Mas, mungkin satu device-nya bisa diiniin dulu, dimatiin yang dulu. ini bisa di-unmute nggak, Mas? Panitia boleh dibantu? Oke, sudah. Clear. Nah, ini Mbak Juwita juga sudah datang. Saya akan perkenalkan dulu nih, Mbak Juwita. Terima kasih pagi-pagi di hari Sabtu yang bermanfaat sudah bergabung dengan teman-teman kita. Jadi Mbak Juwita ini latar belakangnya sama juga, sarjana hukum dari Universitas Indonesia, demikian juga magister hukumnya dari UI, dan sekarang juga sedang menempuh program S3 Doktor Ilmu Hukum di UI bersama juga dengan Mas Reza nih. Nah, Mbak Juwita memulai karir sebagai jaksa pada tahun 2008. Nah, beliau aktif sekali sebagai narasumber maupun speaker di berbagai seminar dan workshop. Untuk di luar negeri saya catat di sini banyak juga workshop di Singapura, lalu di Bangkok dan juga Manila. Mbak Juwita apa kabar? Suaranya masih belum terdengar? Oke, ya. Baik. Selamat pagi Bu Christina. Aduh jangan Bu, Mbak aja. Oh iya. Karena kita teman-temannya semua pagi ini muda. Oh izin, saya mesti perkenalkan juga nih sama Mas Reza dan Mbak Juwita. Jadi hari ini sudah ada 155 teman kita yang bergabung, diantaranya dari Universitas Bung Karno, lalu juga Universitas Satya Negara Indonesia, dari Unika Atmajaya, Universitas Yarsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, dan masih banyak dari Fakultas Hukum berbagai universitas di Indonesia. Itu perkenalannya. Nah, kita santai aja Mas Reza dan Mbak Juwita. Jadi tujuannya ini sebetulnya kita lebih ke sharing ya, biar teman-teman ini kan masih kuliah dan mungkin kadang-kadang bingung gitu. Oh, saya mau jadi apa nih ke depannya? Kalaupun misalnya sudah punya ide atau sudah punya cita-cita, cara mulainya gimana gitu? Gimana yang bisa lebih praktis? Nah, mungkin tips-tips inilah yang perlu kita gali dari Mas Reza dan Mbak Juwita biar bisa menjadi panduan ya, panduan bagi teman-teman kita nantinya. Saya ingatkan juga kepada narasumber nantinya akan ada sesi Q&A, ada 2 sesi di mana masing-masing akan ada 3 penanya. Nah, baik Mbak Juwita maupun Mas Reza bisa memilih satu orang penanya favorit nantinya yang akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Nah, cerita sedikit, waktu kita 30 menit untuk sesi paparan ini. Bagaimana sih awal mulanya terjun menjadi jaksa? Boleh di-share. Baik, terima kasih Mbak Christina. Selamat pagi kepada para peserta, khususnya dari semua mahasiswa ya, dari seluruh Indonesia ya, Mbak ya. Seluruh Indonesia ya, apa di Jakarta aja? Ini macam-macam, dari Jakarta mostly, tapi dari kota-kota lain juga bergabung. Oke, baik. Selamat pagi ya, tetap semangat dan jaga kesehatan nih. Oke, baik, kita langsung aja ya Mbak Christina ya. Iya. Jadi awal mula saya itu berminat untuk menjadi jaksa itu diinspirasi oleh salah satu dosen saya. Saya sebutinnya namanya Pak Narendra. Ya. Jadi saat itu beliau sudah menjadi jaksa, kemudian juga dia menjadi dosen di UI. Kemudian Pak Narendra menyarankan kepada kita lulusan UI ini untuk berkontribusilah bagi bangsa dan negara dengan mendaftar PNS, khususnya menjadi jaksa. Karena pada saat itu banyak lulusan UI itu tidak mau atau tidak berminat untuk menjadi jaksa, melainkan kebanyakan itu menjadi lawyer. Iya. Sedangkan angkatan saya waktu itu ya, angkatan 2000, yang menjadi jaksa itu hanya 3 orang dari 400
mahasiswa saat itu. Hanya 3 orang. Dan itu jauh di bawah jumlah yang diharapkan dari lulusan FAUI untuk menjadi jaksa. Nah, selain itu juga saya diinspirasi juga oleh orang tua saya. Jadi dari kami 5 bersaudara itu tidak ada yang menjadi PNS. Jadi orang tua sangat berharap salah satu dari anak-anaknya bisa lah menjadi PNS. Kemudian itulah yang mendorong saya untuk mendaftar CPNS saat itu di tahun 2006 untuk menjadi jaksa. Itu saja Mbak Christina. Oke, jadi inspirasi dari dosen yang pertama dan juga ada dorongan nih dari orang tua. Kalau Mas Reza gimana nih awal mulanya terjun sampai memutuskan menjadi polisi seperti apa? Ya, pertama-tama selamat pagi teman-teman. Saya tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Christina, riwayat singkatnya. Pertama bergabung di kepolisian itu saya tahun 2008. Memang saya sedikit cerita agak menarik nih Mbak, karena Akademi Kepolisian itu merupakan salah satu pintu masuk masyarakat sipil menjadi anggota Polri. Tapi Akademi Kepolisian pada lazimnya merekrut lulusan SMA. Namun di kepemimpinan Kapolri Bapak Sutanto, transisi ke Bapak Bambang Hendra Sudanuri, saat itu Akademi Kepolisian merekrut sarjana. Jadi seluruh taruna Akademi Kepolisian saat itu 300 orang latar belakangnya sarjana, sehingga saya melihat ini sebuah perjalanan sejarah karena tidak ada yang namanya akademi mendidik seorang sarjana. Jadi saya kemarin itu pada tahun 2008 terinspirasi karena memang saya tinggal di lingkungan kesatuan militer, tapi di lingkungan TNI. Kemudian saya coba peruntungan saya untuk ikut seleksi Taruna Akademi Kepolisian, tapi saat itu saya sudah bergelar sarjana. Gitu Mbak. Oke, lalu kalau saat ini nih tugas pokoknya dan dari jabatan yang Mas Reza embani apa? Saya ke Mas Reza dulu. Oke, saat ini saya kebetulan menjabat sebagai Kanit 2, Subdit 1 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Pak. Kita dikenal industri dagang, di Subdit Indak. Tugas dan tanggung jawab kami sama seperti halnya rekan-rekan di fungsi reserse. Kita melakukan penyidikan tindak pidana, melakukan penyelidikan, tapi pengkhususannya di tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual, mulai dari paten, merek, kemudian cipta, juga ada desain industri, sirkuit tata letak terpadu, kemudian juga kita menangani perlindungan konsumen, ada juga menangani perkara di bidang kesehatan, di bidang perdagangan, di bidang perindustrian, kemudian pidana di bidang rumah susun. Jadi lebih spesialis, tapi tidak menutup kemungkinan kita berpidana konvensional seperti penipuan penggelapan. Kelihatannya skopnya ini juga ya, luas juga ya kalau seperti itu ya. Kalau dilihat dari perkara nih, Mas Reza, perkara yang ditangani itu ada nggak kira-kira dalam 1 minggu itu bisa berapa penyidikan yang dilakukan atau pengaduan terkait perkara? Iya Mbak, jadi tadi disebutkan penanganan perkara khusus, tapi organisasi memang melihat jumlah perkara di bidang delik khusus ini tidak terlalu banyak. Jadi kita kalau ditanya setiap minggu nangani perkara apa, ada berapa, setiap minggu kita pasti kebagian minimal 2 perkara Mbak. Tapi tidak selalu melulu perkara di bidang spesialisasi tadi. Bisa juga perkara-perkara di bidang ITE, karena memang jumlah perkara di bidang ITE sangat tinggi, kita juga ikut sertakan untuk penanganannya. Oke. Mbak Juwita, boleh share sedikit Mbak Juwita, apa nih tugas pokoknya Mbak Juwita seperti apa sehari-hari? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tupoksi saya menjadi pemeriksa datun di Inspektorat 4 Jamwas, itu ada kami menyusun rencana program kerja pengawasan selama 1 tahun, kemudian kita juga melakukan inspeksi umum, kita turun ke daerah-daerah seluruh Indonesia, tapi memang terdapat beberapa wilayah ya, kita ada 7 wilayah dari
Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Selatan, sampai ke Sulawesi. Itu ada 7 wilayah pokoknya ya. Nah, di situ kita melakukan inspeksi umum. Itu udah rutin. Dan kemudian kita juga melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan laporan dari masyarakat terkait dengan oknum jaksa atau pegawai kejaksaan. Di situ kita buat telaah atas laporan pengaduan tersebut. Kalau jika memang memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti, ya kita akan membuat disposisi ini akan dilanjutkan kepada pemeriksaan. Tapi kalau memang dari hasil telaah yang kita buat itu tidak memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti, itu tidak, kami diamkan saja. Lalu juga kita melakukan pemantauan dari hasil inspeksi umum yang sudah kita lakukan, kemudian kita melaksanakan evaluasi dan juga menyusun laporan dari hasil pengawasan di bidang Datun, seperti itu, Mbak. Nah, ini kan terlihat banyak juga ya sebetulnya skopnya ya, melingkupinya. Nah, kalau kita boleh bicara soal suka dan duka, ini kan pasti teman-teman yang hadir udah punya persepsi masing-masing nih. Wah, kalau jaksa tuh kayak apa gitu kan? Kalau di kepolisian seperti apa? Nah, Mbak Juwita boleh sebutkan nggak apa sih hal yang menyenangkan dari profesi Mbak Juwita saat ini? Oke, baik. Hal yang menyenangkan waktu itu saya bertugas di Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara ya, dari awal tahun 2013 sampai dengan Agustus 2018. Jadi kurang lebih hampir 6 tahun lah. Nah, jadi Satgas ini menangani perkara tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme, kemudian trafficking, people smuggling, dan juga ekstradisi. Nah, yang menyenangkan itu, jadi saya memang kan tugas jaksa sehari-hari ya sidang ya, melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan. Jadi setiap hari saya melaksanakan sidang, nunggu di pengadilan, menunggu hakim turun, kemudian panitera juga turun. Nah, di situ saya bertemu dengan banyak orang, khususnya dengan para pengacara dan juga para hakim. Lalu pada saat itu juga saya banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum internasional ya, seperti OPDAT-nya Amerika, kemudian FBI, lalu AFP, polisinya Australia, kemudian dengan IOM, UNODC, dan lain-lain. Karena saya suka berinteraksi dengan mereka ya, selain untuk menambah pengetahuan, juga untuk melatih saya untuk berbicara dalam bahasa Inggris, seperti itu. Lalu juga saya menghadiri konferensi-konferensi internasional untuk membahas best practices ya dalam penanganan perkara terorisme, trafficking, kemudian people smuggling yang diselenggarakan di negara-negara seperti Amerika, Australia, Eropa, dan bahkan Asia. Kemudian juga hal yang menyenangkan lainnya itu kita sering diundang untuk studi banding, ya, studi banding ke Amerika dan Australia. Kenapa? Karena mereka takjub dengan aparat penegak hukum di Indonesia ya, terutama jaksa, untuk kasus perkara high risk ya seperti terorisme itu bisa ditempuh melalui jalur hukum. Kenapa? Karena di Amerika itu perkara high risk teroris di negara Indonesia itu yang kembali, kalau teman-teman pernah dengar ya, kembali itu langsung dikirim di penjara Guantanamo. Guantanamo, iya. Nah, itu tanpa melalui proses hukum, hingga akhirnya tahun lalu di 2021 di bulan Agustus ya kurang lebih, itu melalui menempuh juga jalur proses hukum, tapi di pengadilan militer AS ya, Amerika ya. Iya. Cuma sampai sekarang kita juga nggak tahu tuh perkembangan persidangannya bagaimana, karena nggak diekspos. Nah, selain itu juga memang dalam penanganan perkara terorisme ini penuh tantangan, ya, penuh tantangan dalam penanganannya ya. Waktu itu saya pernah berbincang dengan Umar Patek ya, Bom Bali 1 tahun 2002. Di situ dia sudah setia sama NKRI. Dia sudah mau menandatangani pernyataan untuk bergabung dengan kita. Jadi dia dipakai oleh BNPT, deradikalisasi oleh terhadap para mantan-mantan napiter teroris ya. Lalu pada saat perbincangan itu dia sebenarnya sangat mengaku heran ya. Dia merasa heran dengan pelaku terorisme sekarang, di mana mereka membuat bom itu bahan kimianya itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali campurannya, sehingga itu bisa
menempuh radius berapa jauh kilometer dan sangat berbahaya bagi warga sipil khususnya. Dan ada perubahan target yang dulu awalnya Umar Patek itu menargetkan kepada orang-orang Barat, pemerintah Barat, tapi sekarang sudah beralih kepada orang-orang kita, warga negara Indonesia yang sebenarnya tidak bersalah gitu. Itu yang sangat saya berkomunikasi dengan Umar Patek itu menyenangkan sekali gitu loh. Dia mau berbicara, berkomunikasi dengan kita, jaksa khususnya ya. Dia terbuka untuk mau menceritakan semua kejadian-kejadian dulu dan bahkan dia merasa heran dengan pelaku terorisme sekarang. Seperti itu, Mbak Christina. Kalau dukanya perlu disebutkan langsung? Bentar, kita mau suka-suka dulu nih. Okay. Jadi kalau boleh dibilang sebetulnya yang saya tangkap tadi, belajarnya nggak pernah selesai ya Mbak Juwita ya, karena selalu ada kesempatan untuk menambah baik melalui studi-studi banding tadi, lalu juga melihat best practices di luar seperti apa, dan juga networking. Tadi banyak sekali kesempatan untuk networking baik dengan yang counterpart dari luar negeri misalnya maupun lintas profesi. Nah, Mas Reza, apa nih sukanya dulu Mas? Apa nih sukanya sebagai Mas Reza saat ini? Baik Mbak, ini pertanyaannya saya harus hati-hati nih Mbak, karena kalau kepolisian itu ditanya sukanya apa, ada bagian orang yang nggak dalam keadaan senang Mbak kalau saat kita bertugas itu. Jadi tapi pada prinsipnya saya itu diajari oleh senior-senior saya, diajari oleh para guru-guru kita juga saat melaksanakan tugas, memang kewenangan para penegak hukum itu timbul sebuah, kita bukan bilang suka ya Mbak, kepuasan manakala kita itu menangani perkara yang memang perkara ini tadinya sebelum kita tangani itu menjadi sumber keresahan di masyarakat. Jadi saya satu kali pernah ikut dalam Satgas pemberantasan premanisme, kemudian saat itu saya sempat dilibatkan sebagai pemeriksa utama kasus John Kay. Dari situ saya tuh mendapat banyak apresiasi, kemudian dari rekan-rekan kolega, kemudian dari masyarakat yang terdampak, dan juga di satu sisi saya ternyata mengenali bagaimana sih karakteristik seorang yang selama ini ditakuti di masyarakat. Ternyata saat berhadapan dengan hukum mereka jadi sosok yang patuh, taat, apapun yang dilakukan mereka siap mempertanggungjawabkan. Tapi kita merasa selama ini jadi momok saat itu, mohon maaf, ini mungkin ada rekan-rekan kita yang mungkin berasal dari Indonesia bagian timur. Banyak keresahan masyarakat itu saat di ibu kota itu melihat masyarakat Indonesia Timur itu terkenal dengan kekerasan. Pada itu banyak kasus-kasus memang yang pembunuhan, kemudian penganiayaan mengakibatkan kematian. Itu memang sering terjadi dan dilakukan oleh rekan-rekan yang memang waktu itu di bawah bimbingan ya, di bawah bimbingannya saudara John F. Rake. Jadi saat itu ya saya mulai dari tahapan bagaimana mengotopsi mayat, saya lihat bagaimana kondisi mayat yang menjadi korban penganiayaan, menemui korban dari lokasi yang diserang. Yang karakteristiknya pelaku yang terorganisir ini pasti gerakan tutup mulutnya kuat Mbak. Jadi saat kita membuktikan itu mereka banyak yang tidak tahu Pak, lupa Pak. Akhirnya kita harus meruntut bagaimana sih kejadiannya sampai kita lakukan rekonstruksi, kemudian sampai akhirnya kita persidangan. Dan memang ini dibilang menyenangkan tidak, tapi saya merasa suatu kepuasan. Kita coba sampai dengan sekarang terus menjalin komunikasi dengan rekan-rekan yang menjadi terpidana supaya ke depannya bisa supaya bisa kembali ke masyarakat, bisa kembali memulai kehidupan, jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ini yang menyenangkan bagi kami terutama Pak. Kalau untuk yang seperti disampaikan Mbak Juwita, sama aparat penegak hukum kita selalu sejalan. Studi banding ke luar negeri itu menyenangkan, tapi saya punya satu kesimpulan bahwa aparat penegak hukum kita itu cenderung diambil ilmunya Mbak, dikasih kesempatan ke luar negeri, kemudian mereka ingin mendengar apa yang kita pernah lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Mereka menjadi sebuah pembelajaran, terutama di bidang teroris, di bidang trafficking. Mereka banyak memberikan kesempatan kita belajar. Selain itu,
mungkin kalau yang menyenangkan, Mbak, di kepolisian itu saat kita bertemu dengan masyarakat yang menjadi korban, kemudian kita bisa membantu, kemudian persoalan yang mereka tangani itu bisa diselesaikan, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri dan sangat-sangat menyenangkan. Kita nambah saudara, nambah teman, sehingga dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berada, kita punya saudara. Itu, Mbak. Ya, itu menyenangkan ya, apalagi sepertinya dilihat sebagai membawa solusi gitu ya, membantu menyelesaikan, itu kan pasti orang melihat kita berbeda gitu. Betul, Mbak. Mbak Juwita, itu kan tadi udah ada disebutin sih soal otopsi dan lain-lain. Itu kalau bagi saya sih pasti bukan menyenangkan ya, maksudnya saya tantangannya itu nggak semua orang pasti bisa gitu melakukan itu. Kalau Mbak Juwita sendiri, ada nggak sih momen-momen di mana Mbak Juwita merasa takut ketika lagi melakukan pekerjaan? Ada nggak momen-momen seperti itu? Pernah ada suatu ancamannya ya dari pelaku teroris saat itu. Ya. Jadi dia pelaku bom Polresta Surakarta. Ya, saat itu kita sidangkan pada saat pemeriksaan terdakwa di persidangan itu saya memang orangnya kan namanya jaksa menuntut pertanyaannya detail. Ya. Bagaimana melakukan bom? Bagaimana kamu persiapannya? Siapa kelompok organisasimu? Siapa teman-temanmu yang pokoknya saya dalam sekali mengajukan pertanyaan hingga akhirnya dia sampai terdiam, terpaku, tidak bisa lagi menjawab karena saking detailnya pertanyaan saya. Lalu selesai persidangan itu saya disamperin sama dia bersama anggota polisi juga kan, memang ada protokol juga, dia nggak sebebas itu kan, dia samperin saya, kemudian dia mengatakan kepada saya, Bu, hati-hati, jangan terlalu banyak pertanyaannya. Di situ kan saya kan kaget ya, saya takut juga ya, karena kan saya jaksa tidak difasilitasi dengan senjata, beda dengan polisi. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba dipukul sama dia, saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan itu merupakan ancaman psikis ya, walaupun tidak secara fisik, tapi ancaman psikis yang membuat saya ketakutan karena saya juga punya keluarga, saya punya anak-anak gitu. Kalau dia nanti menggerakkan kelompoknya di luar sana, kemudian dia bisa mendeteksi rumah saya, alamat rumah saya, itu sangat berbahaya gitu loh. Itu hal-hal yang pernah saya alami, yang membuat saya takut ya. Kemudian selain itu saya juga pernah kami juga dilarang ya oleh pimpinan untuk bermain medsos. Jadi dulu dari tahun 2013 sampai 2018 kita nggak pernah memain medsos sama apapun, baik Twitter, Facebook, Instagram. Ini baru-baru aja saya bermain medsos. Seperti itu salah satu hal-hal duka ya saya dalam menangani perkara terorisme. Mbak Juwita, tadi Mbak Juwita sebutkan keluarga ya. Dukungan keluarga bagaimana terhadap pekerjaan? Pastinya ini sangat-sangat penting ya untuk pekerjaan yang seperti ini gitu. Itu bagaimana peran keluarga menguatkan atau apa yang bisa Mbak Juwita share kepada teman-teman? Ya, peran keluarga sih sangat mendukung saat itu ya. Bahkan suami saya sendiri terkadang kalau misalnya saya sedang, dia juga suka mengingatkan. Memang kita pada persidangan, cuman kadang-kadang dia juga mengikuti saya dari belakang, takut ada ancaman-ancaman apapun yang bisa langsung seketika mengancam atau membuat saya jadi dalam hal yang tidak selamat lah, tidak ada keselamatan seperti itu. Jadi sangat mendukung. Bahkan setelah lewat 3 tahun itu suami saya bilang, ya udahlah jangan lama-lama lah di teroris, karena mengingat itu ancamannya sangat berat sekali ya buat kita keluarga, khususnya buat anak-anak. Seperti itu sih dukungannya ya, Mbak Christina. Nah sekarang Mas Reza, saya dengar katanya kalau polisi itu jam kerjanya itu demanding banget deh gitu kan, bisa kapan saja dan lain-lain. Keluarga bagaimana Mas untuk bisa memberikan, Mas Reza gimana meyakinkan keluarga tuh biar nggak, mungkin weekend juga bisa harus kerja ya, gimana tuh Mas? Ya Mbak, jadi memang itu benar sekali Mbak. Tapi sejauh ini saya sekarang sudah tidak lagi menemukan kendala karena memang keluarga sudah dari awal sejak menikah sudah mengetahui konsekuensi pekerjaan. Untuk anak-anak sendiri juga
ya sebisa mungkin kita bagi waktu Mbak. Kalau memang yang pasti Senin sampai Jumat saya nggak akan pernah bisa interaksi dengan keluarga Mbak. Karena saya pulang kadang jam 12 malam, anak-anak sudah pada tidur. Saya bangunnya misalkan pagi, kemudian saya tidur lagi, anak-anak udah pada berangkat sekolah. Jadi memang Senin sampai Jumat no chance untuk ketemu sama keluarga, paling kita cuma di kantor video call-an. Kalau Sabtu dan Minggu kembali lagi karakteristik jabatan Mbak, kalau misalkan di operasional seperti saat saya menangani kasus John K, saya mungkin juga menemukan Sabtu Minggu itu nggak ada bedanya sama weekdays ya. Memang karakteristik kerjanya seperti itu Mbak. Untuk keluarga sendiri sih ya so far sih saya pernah satu kali suatu saya tugas di Polsek, istri saya, anak-anak saya ajak ke kantor Pak, karena saya 1 minggu nggak pulang. Jadi memang demanding sekali, karena apalagi di Polsek itu garda terdepan dalam penanganan kamtimas di suatu wilayah. Kita nggak bisa ninggalin wilayah, karena apalagi di wilayah ibu kota non-stop 24 jam kehidupan aktivitas masyarakat hidup terus. Jadi kita ya mau nggak mau keluarga kita bawa ke kantor, tidur di kantor, mandi di kantor, ya bercengkrama di kantor sambil bekerja gitu. Nah, itu pasti informasi dalam tuh yang tidak semua teman-teman tahu ya. Jadi kayaknya kalau memang yang mau kerjanya jam 9 sampai jam 5 mungkin aparat penegak hukum bukan pilihan yang tepat. dan yang kedua, kalau misalnya dukungan keluarga itu sangat menentukan. Jadi kalau pacarnya kira-kira yang tipe-tipe posesif mungkin tidak sebaiknya ya Mas Reta ya. Tapi ada privilege-nya Mbak. Gimana? Jangan sungkan kalau misalkan mau bergabung jadi aparat penegak hukum, mungkin Mbak Juwita juga sama. Kita punya privilege tersendiri, yaitu yang mungkin yang tadi saya sebutkan Mbak, kita punya networking, kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, pengalaman yang mungkin nilainya tuh nggak ternilai dengan materi ya Mbak ya, itu priceless banget. Ya menurut saya sih yang tadi saya sebutkan itu nggak sebanding dengan privilege Mbak, tapi memang harus siap, harus punya mental untuk ya mengabdikan tugas lah Mbak untuk masyarakat. Oke, jadi sebetulnya ya semua pekerjaan itu pasti ada suka dukanya, dan tapi kelihatannya di sini selain tantangan juga banyak privilege tadi ya, dan juga kesempatan untuk pengembangan diri ya, karena melalui studi banding, melalui networking, dan saya lihat juga jabatan ini kan bisa berubah ya. Kalau Mbak Juwita tadi sebelumnya menangani perkara-perkara terorisme, lalu sekarang juga ini dan berbeda, dan nanti kedepannya pasti akan ada hal-hal lain. Jadi kesempatan untuk mencakup banyak hal itu sangat terbuka di lingkup pekerjaan ini. Nah, aku masuk ketika memulai karir nih, Mbak Juwita. Jadi kan pasti ketika memutuskan menjadi jaksa tadi ya, bergabung sebagai PNS, termotivasi lewat dosen, ada dorongan orang tua. Nah, apa sih yang Mbak Juwita rasakan sebagai tantangan saat memulai gitu? Yang mungkin membuat Mbak Juwita mikir, aduh kok begini ya, kok susah banget? Apa semuanya smooth aja? Jalannya tuh asik aja, sepertinya nggak ada yang kesulitan berarti. Apa yang bisa di-share ketika memulai karir? Oke, baik. Kalau setiap orang mungkin tantangannya berbeda-beda ya. Kalau saya secara khusus saya bisa bilang bahwa tantangan saya kan dulu lama bersama keluarga dan tidak pernah terpisah dari orang tua. Ya, dari kecil sampai kuliah, lulus, hingga akhirnya saya pernah kerja di swasta ya, lalu kemudian saya tertarik untuk masuk ke jaksa karena inspirasi dari Pak Narendra. Nah, tantangan yang sebenarnya sangat memalukan ya, saya nggak bisa pisah dari orang tua, sedangkan pada saat saya menjadi jaksa, saya harus menandatangani surat pernyataan untuk bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, di seluruh Indonesia ini kan sampai kepada daerah pedalaman, kecamatan, kami ada kan sampai kecamatan Kacap Jari. Itu harus kita terima. Dan saat saya mendaftar di kejaksaan itu, saya ditempatkan di daerah Stabat, Sumatera Utara. Yang dimana saya nggak tahu tuh daerah Stabat itu di mana, sampai akhirnya saya diantarkan oleh orang tua saya, kemudian selama seminggu orang tua menemani saya, hingga akhirnya saya terbiasa dan ya udah, single fighter ya. Saya memang
orangnya penuh berani dan mau untuk mencoba sebuah tantangan yang baru ya. Dan akhirnya lama-kelamaan sampai sekarang ya saya sudah terbiasa. Bahkan dulu waktu penempatan jaksa pertama itu di tahun 2008 itu saya ditempatkan di daerah Penyambungan Sumatera Utara, di ujung selatan Sumatera Utara berbatasan dengan Padang. Jadi kalau misalnya saya pulang sehari-hari itu lewat Padang. Jadi tantangan yang sebenarnya kurang berarti ya bagi teman-teman di sini mungkin ya, itu tantangannya sangat cengeng sekali mungkin ya teman-teman, cuman itu yang saya hadapi dulu. Sampai saya bilang sama orang tua saya, udahlah mah, saya nggak usah lah, saya mengundurkan diri aja lah jadi jaksa, habis sampai ke daerah yang kayak begini nggak jelas, Penyambungan itu apalagi, waduh, itu kota itu cuman jarak 1 kilometer dan daerah itu sangat sepi sekali. Memang di Penyambungan kan terkenal ya daerah pesantren di sana ya. Yeah. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan penduduk setempat. Di sana juga dilarang dilarang ya, ada Pemda setempat dilarang masuk Cina ya, nggak boleh di sana masuk Cina. Jadi memang kurang berkembang kalau saya bilang ya, kotanya hanya 1 kilometer seperti itu. Dan juga tantangan lainnya, nah ini terkait dengan bidang pekerjaan saya nih. Ya. Saya orangnya paling bosan menunggu. Sedangkan kalau kita sidang itu harus antri tuh Mbak Christina, teman-teman. Bayangkan dari pagi sampai sore hanya untuk menyidangkan satu perkara. Nunggu hakimnya turun dari ruangannya untuk memulai sidang. Itu pekerjaan yang sangat membosankan buat saya ya. Karena, jadi buat orang yang gak sabar, aduh ini ampun lah ya menunggunya. Ampun Mbak, untuk menyidangkan satu perkara aja itu hanya ditunda gitu loh. Yeah. Ditunda kan kita harus di dalam persidangan juga, nggak bisa kita ngomong hanya hakim, Pak ini ditunda, nggak bisa. Harus di persidangan juga, dan itu butuh waktu gitu loh. Itulah yang tantangan terberat saya waktu itu. Begitu Mbak Christina. Thank you Mbak Juwita. Mas Reza, apa sih tantangan Mas Reza waktu baru memulai ini, memutuskan bergabung dengan kepolisian, lalu memulai meniti karir, itu apa yang Mas Reza rasakan sebagai, aduh ini sebetulnya berat, tapi ya ini harus saya jalani, gimana? Iya, baik Mbak. Jadi tantangan terberat itu sebenarnya yang saya rasakan tuh saat masuk akademi dulu Mbak. Oke. Jadi waktu masuk akademi itu kan saya udah sarjana ya. Kalau pikir saya udah sarjana, jadi waktu saya masuk tuh saya agak sulit tuh awal-awalnya kok. Ya mohon maaf Mbak, pendidikan kedinasan pasti ada kehidupan senior junior. Nah, ini yang saat itu menjadi pemikiran saya berat. Tapi ternyata setelah saya lulus, apa yang saya alami di pendidikan itu jadi modal saya. Karena kita di akademi itu Mbak, ini saya sedikit sharing ya Mbak ya. Iya. Kita itu satu angkatan 300 orang Mbak. 300 orang itu kita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah waktu kita di akademi kita harus kenal tuh Mbak. Satu klik atas kita 300 orang itu kita harus kenal. Kemudian kita juga harus kenal satu klik atas kita lagi tingkat 3. Nah itu sangat ngafalin semua itu kan susah juga. Iya kan, mustahil tuh Mbak. Tapi ternyata waktu kebetulan saya di tahun 2017 berkesempatan menjadi pengasuh di akademi Mbak. Jadi saya tahu ternyata kita tuh kepolisian dilatih untuk tidak apatis dengan lingkungan. Jadi 1x24 jam kita masuk ke satu wilayah, kita udah harus tahu, oh wilayah ini siapa yang ditokohkan, apa sih ancamannya, karakteristik wilayah seperti apa. Ternyata waktu kita di akademi itu dilatih untuk kenal sama senior itu supaya kita tidak apatis gitu loh Mbak. Nah ini memang awal-awal sangat berat, tapi begitu saya sudah berdinas, ternyata apa yang saya peroleh selama di pendidikan di akademi jadi modal saya, sehingga pekerjaan pun jadi lebih ringan rasanya. Karena etos kerjanya juga udah ditanamkan sejak di akademi, karena kita kan dididik di resimen taruna yang ada senioritas, bagaimana respect, hierarki, loyalitas. Nah ini selama kita di akademi dilatih, begitu sudah keluar, alhamdulillah ya di akademi lebih berat gitu Mbak. Meskipun di akademi nggak ada ya kejadian yang sifatnya hanya teori, tapi prakteknya kita nggak ketemu, tapi mentalitas kita udah lebih siap gitu Mbak. Jadi menempa mental ya sebetulnya di situ ya dengan. Iya, yang terberat sih kita switch dari civilian
menjadi polis itu switchingnya itu yang agak berat di awal Mbak, karena memang teman-teman saya ada beberapa yang nggak berhasil Mbak, ada yang mohon maaf, ada yang harus tidak melanjutkan karena tidak ingin kembali karena dia sudah tidak kuat, ada bahkan yang harus gugur saat kita berenang laut. Nah ini yang berat Mbak. Jadi ada berenang laut maksudnya gimana tuh Mas? Kita kan ada ini Mbak, ada pelatihan di namanya SAR, Search and Rescue, Brevet itu. Yeah. Itu kita ada nyelam, ada berenang laut Mbak. Nah, jadi waktu berenang, salah satu dari teman kita tuh tidak menyelesaikan. Kita tahu, memang nggak satu kloter sama saya, tapi kita tahu belakangan bahwa dia nggak sanggup, dia tenggelam, akhirnya dia kebanyakan mungkin ada serangan apa, atau dia panik atau bagaimana, akhirnya dia harus gugur Mbak, gitu. Emang itu yang berat Mbak. Kalau dari penugasan, saya rasa berat itu saat kita harus memproses perkara yang, mohon maaf nih Mbak, tersangkanya ternyata keluarga kita. Nah ini berat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan. Saya pernah satu kali waktu, ternyata bukan saya yang menangani, tapi ada kolega saya menangani perkara, dan harus ditahan, dan harus disidangkan, dan harus menjalani hukuman penjara, ya itu suatu hal yang berat. Karena apa? Di sisi lain kita di keluarga juga dipertanyakan, kenapa sih kok nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Kenapa sih nggak coba dibantu? Nah teman kita kan harus profesional, mau nggak mau harus taat sama aturan, nggak bisa. Izin Mas Reza, nggak ada ya ketentuan yang dimana kalau itu kan bisa dilihat ada conflict of interest gitu ya, nggak bisa ya kita mengundurkan diri dari kasus itu karena ada hubungan tadi, nggak ada peluang untuk itu secara aturan? Secara aturan sih ada Mbak, tapi memang tidak akan dimungkinkan satu perkara itu ditangani oleh suatu penyidik yang punya hubungan relasi keluarga, tidak mungkin. Tapi saya cerita tadi kolega saya, jadi beda subdirektorat gitu Mbak. Nah, pada saat subdirektorat itu menangani perkara ternyata harus melakukan penegakan hukum terhadap keluarga, itu kadang-kadang saya sih nggak pribadi, nggak ada masalah Mbak, cuman di keluarga itu kadang-kadang Mbak, keluarga tuh suka, nah itu paling kadang-kadang kita harus kasih penjelasan ke keluarga. Ini nggak bisa, karena dia seperti ini. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Jadi paling ya, namanya juga anggota keluarga kan Mbak, apalagi saya dari daerah Sumatera Utara, semuanya family Mbak. Sedikit-sedikit family. Bisa nggak itu dibantu? Ya kita mau nggak mau harus bilang bahwa ini nggak bisa, ini nggak bisa. Gitu. Paling dukanya itu Mbak. Karena memang ya itu sangat-sangat yang kita jalani Mbak setiap harinya. Ada nggak sih Mas Reza tokoh yang menjadi panutan ataupun idolanya Mas Reza ini siapa kira-kira? Panutan yang pasti dalam penugasan ya Mbak ya, kita belajar waktu kita di akademi, kita belajar bagaimana sosok kepemimpinan Pak Hugeng saat menjadi Kapolri. Kita banyak mendapat inspirasi dari kepemimpinan beliau saat itu, dengan pola hidup, dengan kesederhanaannya beliau, itu salah satu panutan kita. Di samping itu juga kita banyak sih Mbak, apalagi zaman sekarang ini kita banyak dapat informasi, banyak sosok-sosok senior-senior yang baik, terutama yang membawa pembaharuan di kepolisian. Saya mungkin bisa lihat di zamannya Pak Sutanto, saat itu bagaimana Pak Sutanto memimpin kepolisian, karena saya kebetulan bergabung di kepolisian saat dia menjabat sebagai Kapolri, kemudian sampai dengan sekarang ini, masing-masing Kapolri punya banyak legacy yang baik untuk kemajuan institusi Pak. Sampai dengan saat ini Pak Listio Sigit dengan program presisinya sangat mengubah mindset anggota Polri yang tadinya kita tidak sama sekali mengedepankan pola pemikiran prediktif, tapi di kepemimpinan Pak Kapolri yang sekarang, presisi program beliau, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, kita diharuskan untuk bisa memforecasting sebuah fenomena di masyarakat, bagaimana bisa mencegah. Ini pembelajaran, dan ini dikembangkan beliau, bukan berarti tidak ada penelitian, beliau kembangkan dengan
studi-studi dan ini suatu terobosan ya, boleh dibilang ya. Terobosan, betul Mbak. Iya, iya. Mbak Juwita, ada nggak sih idolanya Mbak Juwita nih? Kalau terserah boleh yang sekarirnya sama sebagai panutan ataupun juga di luar itu. Ya baik, karena saya sebagai jaksa, jadi saya anggap pimpinan Jaksa Agung dari dulu sampai sekarang itu bisa dikatakan jadi idola saya ya. Terutama mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa ya, tahun 2001. Di situ dia memunculkan quote yang sangat berarti ya bagi kita aparat penegak hukum nih. Jadi beliau mengatakan bahwa banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Nah itu sangat bermakna ya bagi kami nih, khususnya aparat penegak hukum jaksa ya. Walaupun beliau hanya menjabat sebagai jaksa agung waktu itu 1,5 bulan, tapi beliau berani untuk membuka kembali kasus-kasus korupsi yang besar ya, yang besar yang sudah dinyatakan dihentikan SP3 ya. Beliau angkat lagi. Nah juga jaksa agung sekarang juga menjadi idola bagi saya ya Pak Burhanuddin, karena dengan kebijakan-kebijakan beliau timbul hal-hal yang merupakan suatu terobosan ya, seperti banyak satgas-satgas kayak satgas mafia tanah, kemudian satgas istilahnya ya pokoknya banyak lah satgas-satgas yang baru ini mafia tanah, bentukan-bentukan baru ya, bentukan baru ya, satgas saber pungli dan lain-lain. Nah itu suatu terobosan yang bagi saya sangat memajukan jaksa sehingga bisa lebih dipercaya lagi oleh publik ya. Dan juga restoratif justice yang saat ini banyak dicanangkan di berbagai kejaksaan negeri ya, kasus-kasus yang sangat tidak signifikan di bawah kerugian di bawah 2 juta itu bisa diselesaikan antara korban dan pelaku, didamaikan ya, sehingga posisi korban ya kembali lagi ke awal mula dengan adanya ganti rugi dari si terdakwa ya. Seperti itulah program-program kebijakan yang Jaksa Agung sekarang ini sangat signifikan ya untuk menjadi suatu perubahan ya bagi kejaksaan untuk kedepannya. Seperti itu Mbak. Mbak Juwita, kalau saya boleh tanya, apakah Mbak Juwita sudah mantap nih dengan pilihan karir saat ini, ataupun Mbak Juwita masih ada lagi nih ke depannya, mungkin saya juga pengen nyambi jadi dosen, tapi tetap jadi jaksa, atau Mbak Juwita mikir, ini saya mau kerjakan sampai umur segini, abis itu saya mau pensiun dini. Ada nggak apa yang punya rencana lagi nggak di luar yang saat ini dijalankan? Ya saat ini memang saya sudah menjadi jaksa selama kurang lebih 14 tahun ya, dengan artinya bahwa ya saya sudah mantap menjadi jaksa, tapi oleh karena saya sebenarnya juga suka menjadi speaker narasumber ya, khususnya ya Mbak Krisna juga tahu lah ya, kita selama ini kuliah di semester 1 dengan berbagai rencana program proposal disertasinya saya mau menjadi ahli di bidang cryptocurrency. Nah, kenapa saya berniat mengambil S3? Supaya nanti ke depannya saya mau menjadi ahli itu, khusus di bidang itu, seperti itu. Jadi nanti mungkin ada dari pihak pihak dari universitas atau dari pengadilan untuk menjadi saksi ahli kan, bisa dimintakan keterangan atau menjadi narasumber, media suara, speaker. Nah, itulah yang pengen saya menjadi pekerjaan sambilan lah ya, seperti itu, selain menjadi main job saya sebagai jaksa. Seperti itu Mbak. Nah ini teman-teman, kalau yang tertarik dengan cryptocurrency nih, nah ini Mbak Juwita nih penelitian disertasinya nanti mengangkat soal ini. Jadi tantikan terus tuh, dan juga mungkin kalau ada acara-acara di mana beliau menjadi speaker, teman-teman juga bisa mencoba mengikuti kalau ada kesempatan untuk itu. Nah jadi, Mas Reza, Mbak Juwita jadi sekarang uangnya banyak buang kripto dong Mbak. Rugi Mas, rugi. Mas Reza gimana?
Udah mantep nih. Berapa belas tahun sih sekarang nih udah? Sekarang kita itu 2008 sampai 2022 berarti udah 14 tahun ya Mbak ya? Iya, sama juga sama Mbak Juwita ya. Udah mantep dong. Iya Mbak, insya Allah kalau diberikan kesehatan ya mungkin sampai mengakhiri kami purna tugas ya Mbak ya, kalau misalnya diberi kesehatan. Kalau untuk kesempatan lain mungkin ya sama kayak Mbak Juwita, tapi saya lebih senangnya mentransfer knowledge, pengalaman sebagai dosen gitu Mbak. Mungkin seperti itu. Jadi kemungkinan nanti akan kesana juga ya sebagai dosen. Ya, tapi kalau jadi ahli kripto saya takut Mbak. Takut kalah saing sama Mbak Juwita. Pasarnya pasti kecil tuh ahli kripto ya. Itu persaingannya bakal kuat tuh. Ini Mbak Juwita nanti dilirik sama bos-bos kripto nih Mbak nanti. Oh iya boleh, sangat ini menantang juga. Cuman jangan main kripto lah, rugi. Inspirasional deh tuh. Nah, ini sekarang buat teman-teman nih, pasti kan mereka tadi sudah mendengar background pendidikan dari Mas Reza, dari Mbak Juwita. Nah, selain tadi, kalau sekarang kan pasti udah pada bisa ngelihat nih kan, oh seharusnya begini, atau mungkin akan lebih meningkatkan leverage gitu ya, jika saya punya kompetensi ini atau skill ini. Nah, apa tuh kira-kira sebagai jaksa Mbak Juwita, skill atau kompetensi yang dibutuhkan sobat muda untuk memulai karir selain background pendidikan? Kalau saya bisa katakan di sini, skill kompetensinya itu, jadi teman-teman di sini harus ada kemampuan khususnya bahasa asing ya. Kemampuan bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, Cina, ya. Kalau bisa lebih dari satu bahasa, tidak hanya bahasa Inggris. Itu harus teman-teman perhatikan, karena kita di kejaksaan ini juga ada beberapa atase yang ditugaskan di negara-negara seperti Arab, Malaysia, kemudian Bangkok, lalu ada Hong Kong ya. Nanti ada wacana juga kita mau bikin buka diplomatik dengan negara Amerika, Singapura dan lain-lain. Nanti siapa tahu teman-teman pada saat melamar menjadi jaksa itu sudah terbuka peluang di banyak negara ya. Jadi ditunggu aja teman-teman di sini. Dan selain itu kompetensinya harus memberanikan diri ya untuk berbicara di depan publik. Kenapa? Kenapa begitu? Karena banyak pasti saya sendiri pribadi dulu juga pertama kali disuruh untuk berbicara di depan publik mengalami ketakutan. Tapi karena saya orang yang penuh dengan suka dengan tantangan yang baru, jadi saya beranikan diri. Nah, menurut ahli itu dengan dia berbicara di depan publik sebanyak 20 kali minimal, itu sudah terbiasa. Udah nggak gugup lagi gitu. Jadi udah kayak ngomong seperti dengan teman, dia curhat, kemudian kita kasih masukan, keluh kesahnya dia apa, kita kasih petunjuk seperti itu. Ya kayak seperti ini kita sudah ngobrol biasa ya, nggak ada lagi rasa canggung atau gugup. Nah itu teman-teman harus berani untuk berbicara di depan publik. Ya, jangan bilang, aduh saya nggak bisa, aduh saya takut, aduh pengetahuan saya kurang. Jangan ada seperti itu. Nah, selain itu kemampuan menulis. Jadi teman-teman juga harus membiasakan diri untuk membuat suatu artikel, baik itu di koran, media, offline atau online, apapun itu, ya. Dan kemudian kemampuan untuk membaca dengan literatur ya, berbagai literatur yang multi perspektif. Nah, ada anggapan bahwa 2 ahli hukum berkumpul itu akan menghasilkan 10 pendapat hukum. Nah, itu bagaimana nanti teman-teman mampu untuk ya mengartikan atau membaca dari berbagai literatur itu. Karena banyak pasti ya, bermacam-macam perspektif, bermacam-macam pengertian yang akan ditimbulkan dari suatu pendapat hukum itu. Nah, dengan kemampuan membaca dengan baik literatur itu ya, itu harus dilatih dengan banyak membaca, seperti itu teman-teman ya. Itu aja saran dari saya untuk skill kompetensi yang perlu dikembangkan. Banyak juga tuh dari Mbak Juwita ya, masukan-masukannya. Saya akan recap untuk tadi yang mungkin belum ini. Jadi pertama bahasa asing teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memiliki kemampuan untuk berbahasa asing, entah itu Inggris atau Cina dan lain-lain. Nah ini bisa mulai dipelajari sejak saat ini, sejak masih di bangku kuliah.
Lalu juga public speaking, nah itu juga menjadi hal yang penting. Mungkin di awal kita gugup atau tidak terbiasa, tapi itu menjadi sesuatu yang memang harus dilalui oleh semua orang. Saya sendiri juga begitu kan, awalnya juga public speaking pasti deg-degan dan lain-lain, tapi dengan seringnya kita berlatih, kesempatan untuk melakukan itu pasti ada banyak kesempatan ya di kampus, terus kita lakukan, akhirnya juga kita terbiasa. Lalu tadi juga untuk menulis artikel, tadi teman-teman yang tertarik bisa juga Google, tadi Mbak Juwita juga pernah menulis di Hukum Online, itu pasti mudah untuk dicari. Dan juga untuk menulis literatur yang multi perspektif. Memang teman-teman kadang-kadang ya, nah ini sebetulnya kontradiktori dengan menjadi konsultan hukum ya atau lawyer. Kita selalu berpikir bagaimana untuk memenangkan perkara ya. Jadi kita harus mendukung argumentasi kita. Sementara ada bidang-bidang lain seperti misalnya kalau kita menulis disertasi nih teman-teman yang nantinya akan ke sana, itu perspektifnya pasti tidak bisa hanya dari perspektif kita sendiri. Kita harus terbiasa melihat pro dan kontra, lalu argumen-argumen dari berbagai perspektif untuk memberikan suatu kajian akademis yang intinya mencerahkan ya, yang tidak bias seperti itu. Nah, kalau dari Mas Reza, apa kira-kira yang bisa di-share kompetensi seperti apa agar teman-teman bisa lebih mudah nih nanti meniti karirnya? Baik, Mbak Christina. Jadi udah diborong semua tadi sama Mbak Juwita. Tapi ada beberapa nih pengalaman ya. Kita sama-sama mungkin di sini mungkin mayoritas sarjana hukum. Jadi saya pribadi melihat sarjana hukum itu sudah terpola pemikirannya, orangnya normatif sesuai dengan aturan ya. Tapi yang mungkin saya bisa sharing di sini, sarjana hukum itu jarang sekali yang bisa menyusun grand strategi. Jadi saat rekan-rekan atau kawan-kawan saat ini mungkin masih saya dulu juga bingung gitu loh. Saya nggak diajarkan di fakultas. Bagaimana dalam 5 tahun ke depan kita akan seperti apa, visi kita bagaimana. Nah, mungkin dari sekarang kita sudah harus mengembangkan kemampuan itu. Kita udah bisa, goal saya seperti ini, untuk mencapai goal saya harus lakukan ini, dan apa yang harus saya lakukan ini saya bagi dalam term-term tertentu. Ini memang tidak kita dapati di bangku perkuliahan kita, karena memang kita diajarkan tentang literatur, aturan, tapi menurut saya untuk rekan-rekan nantinya menjadi sosok yang berhasil kemudian hari, kita harus punya goal. Jadi kita harus bisa breakdown apa yang menjadi goal kita, kemudian visi kita, dan misi kita apa aja sih, dalam jangka yang menengah, jangka yang dalam waktu dekat, jangka panjangnya seperti apa. Terlepas tadi juga dari Mbak Juwita, kalau kita dikenal di kepolisian itu ada yang nama interpersonal skill. Interpersonal skill ini kemampuan tadi disebut Mbak Juwita, mulai dari membaca, kemudian menulis, ditambah lagi kalau kita di kepolisian itu ada kemampuan mendengar, kemudian kemampuan mendescribe, kemudian menganalisa. Nah ini juga mungkin waktu kita di fakultas kita nggak dikenalkan. Saya terutama waktu kurikulum saya nggak ada tuh interpersonal skill. Kita disiapkan menjadi seorang yuris. Tapi untuk menjadi seorang yang bisa mengarrange, mengorganize, kita tuh sangat-sangat tidak minim lah didikannya. Mungkin hal-hal ini bisa jadi sharing buat teman-teman, karena juga saya dapati ini dari pengalaman saya bertugas, pengalaman saya berorganisasi, seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Ya, yang saya tangkap tadi yang penting ya, yang teman-teman juga boleh tuh diperhatikan soal perencanaan ya, perencanaan karir. Jadi memang kita bisa sih pasrah lah, ikuti saja alur jalan ini mau kemana gitu kan. Tapi kita juga bisa membantu mengarahkan dengan membuat perencanaan. Nah teman-teman sudah bisa tuh mulai membiasakan dari timeline, misalnya saya mau jadi jaksa seperti Mbak Juwita, saya mau bergabung dengan kepolisian seperti Mas Reza, sekarang saya di bangku kuliah misalnya semester berapa, next step-nya apa, tadi sudah diberikan juga insight ya soal kompetensi yang ada baiknya teman-teman miliki. Nah itu kan perlu waktu juga pasti untuk bisa menguasai bahasa Inggris, nah itu bisa dimasukkan ke dalam perencanaan teman-teman. Karena intinya hidup yang sudah direncanakan aja kadang-kadang masih ada hal-hal di luar sana yang bisa menyebabkan perencanaan itu mesti dimodifikasi dan lain-lain. Apalagi kalau nggak punya perencanaan, sayang. Nanti teman-teman akhirnya kebanyakan main itu perlu ya, main itu penting juga ya biar hidup kita balance. Punya pacar juga dong, tentunya hidup kan nggak bisa dijalani sendiri. Tapi perencanaan tadi akan membantu menjawab hal-hal yang intinya belum diketahui, bagaimana sampai ke sana dengan langkah-langkah yang lebih jelas. Mungkin itu yang bisa saya petik.
Nah, Mbak Juwita, Mas Reza, menarik sekali tadi diskusi kita ya, sharingnya. Terima kasih. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang khusus dipersiapkan oleh panitia untuk Mas Reza dan Mbak Juwita. Nah, untuk Mas Reza, pengalaman khusus yang mengubah hidup selama menjalani karir. Jadi Reza before, Reza after. Apa nih pengalaman khusus yang bisa mengubah hidup selama menjalani karir? Baik, Mbak. Saya bisa sebutkan bahwa saya beberapa kali sempat bertugas di satuan tugas yang mengharuskan berhadapan dengan pelaku kekerasan. Jadi ini menjadi titik balik saya saat saya harus melaksanakan tugas dan akhirnya penindakan saya mengakibatkan mungkin tewasnya pelaku kejahatan. Menjadi titik balik saat saya harus berhadapan dengan keluarga. Nah, ini yang menjadi titik balik saya bahwa saya nggak siap kalau harus berhadapan dengan keluarga pelaku kejahatan yang harus gugur saat saya harus berhadapan di lapangan. Karena memang sampai dengan sekarang saya masih harus saya masih terbayang bagaimana tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa itu realita di tugas ya. Saat kita berhadapan dengan pelaku kejahatan dibekali senjata api, kita harus menggunakan kompetensi kita. Nah, saat-saat seperti itu kita tidak bisa memilih. Memang kita harus melakukan tindakan tegas terukur. Nah, saat saya mulai sampai dengan saat ini saya sudah mulai sama junior, sama semua di bawah saya sudah sampaikan bahwa sebisa mungkin kita lakukan tindakan yang tegas, tapi juga jangan sampai kita mengesampingkan, karena kita harus pikirkan kembali bagaimana keluarga yang ditinggalkan, karena pasti jadi beban. Sampai dengan sekarang kita masih menyantuni, Mbak, anak-anak. Itu jadi titik balik saya, karena before dan after saat kita awal-awal jadi polisi itu kita taunya aturan, Mbak. Aturan seperti itu. Tapi begitu kita tahu bahwa dimensi kehidupan itu ada dimensi sosialnya. Ini yang menjadi pertimbangan. Saya sudah mulai melihat bahwa karakteristik kerja yang tadi sempat ditanyakan, apa sih duka-dukanya, ini salah satunya, Mbak. Jadi berubah saat saya mengetahui bagaimana sih penting arti satu kehidupan. Gitu. Ya, terima kasih Mas Reza. Saya ke Mbak Juwita sekarang. Mbak Juwita, tadi udah banyak sekali yang dilakukan ya selama 14 tahun perjalanan karir ini. Apa capaian yang paling membanggakan bagi Mbak Juwita? Entah itu perkara yang ditangani, mungkin perkara terorisme tadi, ataupun juga proyek yang berhasil diselesaikan, buku tadi atau yang lainnya. Silakan. Capaian yang pernah saya anggap itu sangat membanggakan lah buat saya ya. Kalau misalkan penanganan perkara itu sudah pasti ya, kita harus membuktikan di persidangan ya. Pernah saat itu saya mengalami kekalahan lah, kekalahan dalam pembuktian di persidangan sekali seumur hidup saya. Itu kenapa? Karena waktu itu saya dapat limpahan pekerjaan dari rekan saya yang sudah mutasi. Dan itu sudah rampung hampir 80% ditangani oleh rekan kerja saya. Saya hanya melanjutkan, kemudian itu sudah tidak bisa lagi saya otak-atik gitu. Otomatis saya harus terima yang seadanya dari rekan. Alhasil kemudian saya kalah. Waktu itu ada perkara ekstradisi ya Mbak Christina. Perkara ekstradisi itu terkait dengan people smuggling. Jadi ada warga Afghanistan yang ingin ke Australia melalui jalur laut, kemudian dia transit di Indonesia dengan tujuan di Pulau Christmas di Australia. Nah, saat itu ada permintaan dari Australia, pemerintah Australia untuk mengekstradisi si warga negara Afghanistan ini. Kemudian pengadilan negeri waktu itu memvonis tidak diterima. Itu merupakan suatu kekalahan bagi saya. Dengan hasil putusan itu, si termohon ekstradisi itu otomatis harus dikeluarkan dari penjara.
Nah, belajar dari pengalaman itu, saya menempuh langkah-langkah strategis ya. Ini bagaimana nih kalau ada kasus yang serupa, saya nggak boleh lagi nih kalah. Seperti itu. Walaupun itu hanya limpahan dari teman ya, yang bisa lagi di otak-atik. Kemudian ada lagi perkara serupa ekstradisi ya dari warga negara Iran. Sama modusnya itu warga Iran tapi ini mau dikirim ke Australia. Nah, kemudian saya melakukan suatu terobosan yang tidak pernah dilakukan oleh jaksa-jaksa lainnya, yaitu meminta keterangan dari penyidik AFP, ya, Australian Federal Police. Saya minta kepada penyidik Barreskrim waktu itu yang menangani people smuggling, saya kasih petunjuk di P19 saya, masukkan itu. Bagaimana caranya, pokoknya masukin itu penyidik AFP untuk dimintakan keterangan dan dimasukkan ke dalam berkas perkara. Yang tadinya penyidik dari Barreskrim bahwa mereka menyatakan bahwa, waduh, agak sulit nih Bu Juwita, ini nggak bisa. Ini nggak pernah kita lakukan seperti ini. Mereka pasti nggak mau penyidik AFP. Saya tidak mau tahu, pokoknya harus dimasukin. Saya bilang seperti itu. Hingga akhirnya mereka bagaimana caranya masuk ke itu. Dua penyidik dari AFP dalam berkas, kemudian saya hadirkan di persidangan. Dia datang dari Australia, penyidik itu, untuk kita mintakan keterangan dalam persidangan. Tapi memang dengan bantuan interpreter kan. Berbeda ya untuk menyampaikan bahasa hukumnya ya, dengan bahasa sehari-hari dalam bahasa Inggris itu berbeda. Jadi kita harus, dan juga memang di aturan pengadilan harus ada interpreter yang menginterpretasikan bahasanya. Nah, kemudian alhasil setelah berjuang seperti itu, bahkan sampai kepada pimpinan juga saya bilang, Pak, ini saya harus ngasih petunjuk seperti ini kepada pimpinan saya, bos saya. Kalau bos saya yang menyerahkan kepada saya, dia juga, apakah mungkin, Bu Juwita, apakah bisa seperti itu? Oh bisa Pak, saya bilang. Ya udah, kalau pimpinan saya menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Hingga akhirnya kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu memutuskan menerima ekstradisi dari pemerintah Australia. Di situ saya sangat senang sekali. Ya, saya sangat senang sekali dengan pola-pola yang sebelumnya tidak pernah ditempuh oleh jaksa-jaksa sebelumnya. Ini saya tempuh dan hasil berhasil seperti itu, Mbak Christina. Itulah yang capaian yang sangat membanggakan bagi saya ya pada saat itu, Mbak Christina. Terima kasih Mbak Juwita. Nah itu berarti itu ya pemikiran yang progresif, hal-hal yang tidak pernah dilakukan tapi ternyata ya pasti repot ya. Tapi bagaimana caranya ketika sudah ada hints juga ya, kayaknya mungkin ada perasaan Mbak Juwita yang menyatakan, oh kalau kesini mungkin chancesnya akan lebih bisa, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi dan dijalankan dengan perjuangan dan akhirnya membuahkan hasil. Itu pasti menyenangkan sekali perasaannya. Ya, pada para narasumber saya ingatkan kita akan masuk ke sesi Q&A. Setelah ini akan ada 2 sesi. Tolong persiapkan, pilih 1 penanya terbaik dari narasumber. Dari 6 pertanyaan ini 1 pertanyaan terbaik. Ya, kita saksikan yang 1 ini. Ya, kita masuk ke termin pertama. Oke, mungkin bisa ditampilkan untuk pertanyaan pertama. Ya, dari Syamsuddin di Jakarta Selatan, Universitasnya Al-Azhar nih. Syamsuddin menanyakan nih, era sekarang merupakan era digital dan serba internet. Dikenal juga instrumen artificial intelligence. Apakah nantinya perkembangan teknologi akan mengikis atau mendegradasi pekerjaan penegak hukum yang digantikan dengan sistem komputer atau robot? Karena kami khawatir nih masa depannya sarjana hukum seperti apa. Terima kasih. Saya akan coba mintakan pendapat dari Mas Reza dulu, baru nanti ke Mbak Juwita. Silakan. Baik, memang ini udah tidak bisa kita pungkiri, artificial intelligence ini sudah hampir menyentuh seluruh segmen. Kita lihat dari perdagangan, kemudian pelayanan, terutama di sektor public policy, pelayanan publik, public service, saya ulangi, memang sektor artificial intelligence ini sudah dikembangkan malah. Nah, bagaimana dengan nasib dari mungkin sarjana hukum nanti ke depannya, karena memang zaman sekarang saya lihat juga ini tidak
ya banyak orang itu mencari legal opinion itu melalui portal hukum ya. Jadi kadang-kadang mereka memanfaatkan portal untuk bertanya bagaimana sih solusinya seperti ini. Nah, ini juga bagian dari fenomena digitalisasi informasi. Ya. Tapi namun demikian memang ada beberapa sistem hukum kita mengharuskan kita memiliki sebuah apalagi di pidana ya, pembuktian secara material yang mungkin terutama kami dalam aparat penegak hukum mencari kebenaran yang material dalam hukum acara pidana itu akan sangat terbantu dengan adanya artificial intelligence, tapi tidak bisa serta-merta diberikan kepada artificial intelligence untuk melakukannya karena ada upaya, ada tindakan-tindakan mungkin menganalisa, kemudian merumuskan suatu tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, masih tetap memerlukan. Tantangannya seperti apa? Bagaimana artificial intelligence itu kita gunakan untuk mendukung tugas-tugas kita. Kita jangan sampai malah menganggap ini memang akan mereduksi sedikit dari beberapa pekerjaan kita. Misalkan yang tadinya mungkin kita zaman dulu kalau mau berperkara harus bertemu sarjana hukum, bertanya, ketemu lawyer. Kalau sekarang tinggal, mohon maaf nih, kita ke salah satu portal hukum aja, kita tanya udah langsung dapat solusinya. Oh, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Nah, ini salah satu contoh perkembangannya. Tapi demikian bagaimana kita manfaatkan artificial intelligence itu untuk mengembangkan kemampuan kita, karena memang ada satu dan lain hal yang memang saya sebutkan tadi, nggak bisa serta-merta kita serahkan ke artificial intelligence. Oh, misalkan Mbak Juwita atau saya mau merumuskan suatu tindak pidana, ya kita tetap harus mampu membuat sebuah resume perkara, bagaimana analisa kasus, analisa yuridis. Mungkin yang saya analisa saat ini, artificial intelligence nantinya mungkin akan bisa ke arah situ, tapi dalam prosesnya tetap memerlukan kemampuan kita sebagai seorang sarjana hukum. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mbak Juwita, ada yang bisa ditambahkan? Ya, baik. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Reza ya. Bahwa memang setahu saya sampai saat ini itu artificial intelligence hanya bisa dilakukan untuk tindakan-tindakan yang seketika ya, aksi-aksi yang seketika seperti autonomous weapon ya, atau enggak drone yang untuk mengambil foto dari atas seperti itu. Sedangkan untuk merumuskan, kemudian untuk membuat suatu konsep itu butuh keahlian manusia, keahlian sarjana hukum yang tidak bisa diambil oleh artificial intelligence seperti itu. Jadi kalau untuk mendukung, saya sangat setuju ya. Artificial intelligence ini mendukung pekerjaan kita sarjana hukum, saya sangat setuju sekali. Tapi yang namanya artificial intelligence kan juga masih buatan manusia seperti itu. Jadi kepintarannya itu ya kepintaran kita juga, dan nggak akan mungkin melebihi kepintaran kita. Dia nggak akan mungkin bisa membuat suatu surat dakwaan, ya, mengkonsep surat tuntutan, mengkonsep pledoi, replik, duplik. Itu dia tidak bisa. Itu perlu sarjana-sarjana hukum yang sangat kompeten ya di bidangnya untuk mengkonsep hal-hal yang demikian. Seperti itu Mbak Kristina. Ya, jadi jangan khawatir Samsudin, walaupun ini berkembang, tetap saja teknologi intinya untuk mendukung, jadi akan ada peranan-peranan manusia yang tidak tergantikan. Jadi Samsudin karir ke depan masih oke nih, tetap semangat ya. Selanjutnya pertanyaan kedua bisa ditampilkan dari Nazma Amalia Syafira dari Depok, dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Pertanyaannya adalah, di zaman sekarang banyak sekali nih trust issue yang menerpa para penegak hukum di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana pandangan narasumber terhadap trust issue tersebut, dan cara seperti apa selaku bagian dari penegak hukum untuk bisa mengembalikan kepercayaan kepercayaan dari masyarakat. Ini dari Nazma untuk kedua pembicara juga. Kita ke Mbak Juwita dulu singkat, selanjutnya Mas Reza. Baik, terima kasih kepada Mbak Nazma atas pertanyaannya ya. Jadi kita di Kejaksaan ini sudah melakukan reformasi birokrasi.
kita sudah mencanangkan WBK dan WBBN ya. Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Bersih melayani, maaf. Nah, di semua kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi serta di Kejaksaan Agung itu sudah memperoleh predikat WBK dan WBBN dari Menpan RB. Dengan kata lain bahwa kita sudah berupaya untuk mengembalikan kepercayaan public trust ya kepada kita kejaksaan dalam hal penanganan perkara seperti itu. Itu salah satu bukti ya. Selain itu juga kita banyak melakukan program-program seperti jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, kemudian jaksa masuk desa untuk melakukan suatu penyuluhan hukum dan juga sosialisasi hukum kepada masyarakat awam ya, masyarakat setempat untuk menambah atau sharing pengetahuan mengenai hukum. Jika ada permasalahan di bidang hukum, mereka bisa langsung menanyakan kepada kita dengan kita melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi saya rasa public trust ya kepada kita kejaksaan khususnya itu sudah mengalami peningkatan ya. Terbukti dengan adanya predikat-predikat yang kita peroleh tersebut. Seperti itu Mbak Christina. Terima kasih Mbak Juwita. Lanjut Mas Reza. Ya, ini menarik Mbak. Jadi trust issues ya terhadap suatu institusi. Jadi memang trust issue ini sekarang ini jadi barometer keberhasilan sebuah institusi ya. Banyak memang lembaga-lembaga yang memperlihatkan hasil survei bagaimana sih tingkat kepercayaan masyarakat. Pada prinsipnya saya mengamati bagaimana sih fenomena ini. Sebenarnya trust issue ini terjadi sudah dari beberapa dekade tahun yang lalu ya. Dekade yang lalu juga, cuman hanya saja portalnya itu tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini yang keterbukaan dan kecepatan informasi justru malah kita lebih cepat respon gitu. Kalau saya lihat sih, kalau kita boleh berjujur, kita lihat perjalanan sebuah institusi, trust issue-nya itu sekarang di saat ini itu jauh lebih baik. Dikarenakan apa? Karena saat ini sudah ada mekanisme penyaluran informasi, misalkan di kepolisian ada yang namanya propam presisi, juga mungkin dari netizen kadang-kadang yang cepat menyalurkan informasi sehingga segala bentuk penegakan hukum yang diduga tidak sesuai dengan aturan bisa langsung ditindaklanjuti. Jadi menurut saya trust issue itu sejalan dengan derasnya arus informasi. Tapi jangan juga kita pesimis, justru bahkan dengan adanya keterbukaan informasi, cepatnya digitalisasi, globalisasi teknologi informasi, itu malah saya yakin persoalan trust issue akan lebih mudah diatasi. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mas Reza. Selanjutnya pertanyaan ketiga bisa ditampilkan. Nah ini, ini masih sama ya. Yang berikutnya. Ini masih Nasma. Oke, dari Agus Herianto. Agus Herianto dari Universitas Empu Tantular Jakarta. Ini langsung untuk Mas Reza. Apakah perbedaan karir dan tugas pokok antara Akpol dan SIPSS dalam menjalani tugas dan juga pendidikan? Nah, ini pertanyaannya. Ini juga banyak pertanyaan senada yang ditanyakan oleh teman-teman. Silakan Mas Reza. Baik Mbak, jadi memang teman-teman itu familiar dengan istilah Akademi Polisi dan SIPSS. Namun ada dua hal yang ingin saya sampaikan Mbak. Yang pertama, secara normatifnya memang dua pendidikan pembentukan ini dimaksudkan untuk terjun tertentu. Yang Akademi Kepolisian itu dikhususkan untuk mengembangkan seorang perwira polisi dengan kemampuan fungsi teknis kepolisian, yaitu di fungsi reserse, lalu lintas, intelijen, kemudian Binmas, kemudian ada Samapta, ada lagi nanti fungsi seperti halnya Densus, Brimob. Nah, di Akademi Kepolisian ini dikembangkan, Mbak. Nah, bagaimana dengan di SIPSS? Nah, SIPSS ini sama mendidik masyarakat sipil menjadi polisi
tapi kurikulumnya lebih kepada dia nanti memperkuat unsur yang namanya di kita tuh unsur pembinaan, Mbak, seperti halnya logistik, kemudian kesehatan, kemudian mohon maaf Mbak, kayak perencanaan, kemudian fungsi psikologi, perawatan, teknik perkapalan, kemudian penerbangan. Jadi yang kita bilang menunjang fungsi kepolisian. Jadi tapi pada prinsipnya itu di awal memang diarahkan seperti itu. Tapi pada saat kita lihat di lapangan, lulusan akademi polisi juga nantinya mengemban tugas di fungsi-fungsi logistik, tidak. Jadi dinamis sekali, Mbak. Juga sama SIPSS juga nanti jadi seorang Kasatserse, seorang Kapolsek. Jadi tergantung dengan kebutuhan organisasi. Saat awal memang dikhususkan untuk kepentingan dan peruntukan tertentu, tapi pada saat nanti sudah berdinas, kembali lagi yang dilihat apa kebutuhan organisasi. Apabila memang personil ini dinilai dibutuhkan untuk menjabat sebagai seorang pejabat di bidang pengadaan, silakan nanti yang diambil dari lulusan akademi. Tapi kalau juga nanti yang lulusan SIPSS dinilai dibutuhkan untuk fungsi penyidikan, nanti akan jadi seorang Kasat Reskrim, seperti itu Mbak. Karena memang latar belakang sarjanaan itu kan kita hanya 4 tahun nih. Ya. Tapi begitu kita bertugas bertahun-tahun di suatu institusi, ilmunya jadi lebih banyak nih. Misalkan dia nanti bertugas di kepolisian sudah 12 tahun, malah nanti ilmu kepolisian yang lebih banyak, sehingga nanti nggak menutup kemungkinan yang SIPSS juga bisa. Pada prinsipnya seperti itu, Mbak. Tapi kalau secara strategi nih, Mas Reza, bagi teman-teman yang baru mau memulai ya, misalnya gitu, bagi mereka lebih strategis mana? Untuk mulai dari mana? Nah, ini nih, jadi banyak teman-teman juga nih nanya ke saya nih, Mbak. Bisa nggak Ki kita pakai sarjanaan kita untuk ikut akademi? Untuk sekarang memang sudah tidak dimungkinkan, tapi selagi usia kita mencukupi, kita bisa mendaftar di akademi, Mbak. Misalkan nih, dia usianya belum 22 tapi udah S1. Dia mau nyoba akademi, boleh. Dan itu terjadi. Tapi sarjanaannya dianggap tidak. Tapi kalau misalkan usianya nggak cukup, kita ikut yang SIPSS. Memang SIPSS pendidikannya lebih singkat. Dia itu kalau nggak salah di bawah 1 tahun, Mbak. Oke. Jadi kalau mau ke situ gimana sih? Ya, yang pasti kita, tadi saya sempat baca pertanyaannya, banyak yang mengeluhkan kok sarjana hukum kok nggak diberikan kesempatan. Memang tidak semua latar belakang sarjana dibuka setiap tahunnya. Melihat dari kebutuhan organisasi. Jadi memang itu menjadi karakteristik rekrutmen sendiri setiap tahunnya. Cuman kalau memang ingin serius ya, ini saya sedikit spoiler Mbak, kita harus maintenance jasmani. Ya minimal kalau memang ada keseriusan, berenang, kemudian lari, kemampuan kita, kardio kita dilatih Mbak, push up, sit up, kemudian yang pasti bahasa Inggris tadi udah disebutkan Mbak Juwita. Jadi ya paling ya berenang, sama satu lagi nih Mbak, kalau bisa matanya jangan terlalu ini susah nanti kalau di pendidikan harus latihan menembak. Kadang-kadang kalau pakai kacamata tuh, kita kan kadang-kadang suka baca tuh. Nah, matanya tuh harus, nah itu juga tuh. Ntar salah nembak lagi ya Mas ya. Ya, selanjutnya kita buka termin berikutnya. Bisa ditampilkan pertanyaan selanjutnya dari Andika Fikri. Andika Fikri dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Oke. Mohon izin bertanya, apakah di dalam menuntut atau melakukan penyidikan pernah ada intervensi-intervensi negatif dari pihak-pihak yang sedang menjalani perkara? Nah, bagaimana narasumber mengatasi hal tersebut? Ini kita tanyakan ke Andika, ditujukan kepada Mbak Juwita. Silakan Mbak Juwita. Baik, terima kasih Mas Andika atas pertanyaannya. Ini sangat menantang nih pertanyaannya ini. Susah ini jawabnya ini. Yang pasti begini ya, kalau kita ini kan di kejaksaan ini satu komando ya. Satu komando artinya bahwa apa kata pimpinan ya harus kita lakukan ya. Kalau intervensi negatif saya kira
tidak negatif, tapi memang ada sebuah intervensi, dan yang pasti itu intervensi itu baik ya, arahnya sangat baik gitu loh, bukan negatif. Nah, sepanjang pimpinan bisa nanti mengkomunikasikan kepada kita, kemudian tidak salah prosedur, sesuai dengan jalur hukum, itu tidak ada masalah menurut saya, ya, walaupun ada intervensi. Tapi kalaupun misalnya ada suatu kesalahan di dalam penanganan perkara tidak sesuai dengan prosedur hukumnya, itu kita komunikasikan saja dengan pimpinan secara baik-baik. Kita kasih saran bahwa Pak, ini tidak seperti ini, yang benarnya adalah seperti ini, ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwa selayaknya terdakwa harus dituntut pasal ini. Nah, kita ngomong baik-baik aja, karena mungkin terkadang yang kita tahu mungkin belum tentu juga ya pimpinan mengetahui. Mungkin dengan adanya suatu update peraturan, kita sebagai bawahan pelaksana harus menyampaikan seperti itu supaya tidak salah dan tidak mencelakakan pimpinan kita, juga kita sendiri. Itu aja sih yang bisa saya katakan di sini ya. Jadi teman-teman, ini jangan bilang ini intervensi negatif. Itu intervensi selalu arahnya positif. Cuman bagaimana aja kita mengkomunikasikan kepada pimpinan dengan baik-baik saya. Seperti itu, Mbak Christina. Terima kasih Andika, semoga terjawab ya Andika. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan nih dari Pauline Paulina dari Riau, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta. Apakah jaksa dapat, nih buat Mbak Juwita lagi, apakah jaksa dapat memberikan legal opinion kepada masyarakat? Selain itu apa saja sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jaksa di lembaga kejaksaan? Wah, ini agak banyak nih Pauline ya, kita mungkin mesti diskon. Dan bagaimana cara jaksa dapat meningkatkan kemampuan dan integritasnya untuk menghindari perbuatan penyalahgunaan jabatan. Jadi ada 3, Mbak, mungkin singkat saja. Bisakah memberikan legal opinion pada masyarakat, tantangan-tantangan di lembaga kejaksaan, dan bagaimana bisa meningkatkan kemampuan dan integritas dalam rangka menghindari penyalahgunaan jabatan? Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Pauline, dengan Pauline. Iya. Pauline Paulina. Pauline Paulina, ya. Untuk legal opinion, itu kita bisa memberikan LO ya, legal opinion. Kita ada jaksa, kita salah satunya ada memberikan legal opinion, tapi terkhusus kepada pemerintah daerah, kemudian BUMN, BUMD, pokoknya ada kaitan dengan instansi pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan suatu pengetahuan, itu ada jalurnya penyuluhan hukum, ya, atau pendampingan hukum dari kita di bidang datun. Dan di bidang intelijen itu bisa memberikan suatu penyuluhan hukum. Tapi bukan dalam bentuk legal opinion ya. Kalau legal opinion kan pengertian kita pasti bentuknya tertulis. Dan itu, dan itu valid, sah ya. Formil kita buat suatu legal opinion bentuk tertulis. Tapi kalau misalkan sekedar dia mau menanyakan masalah hukum, kita bisa menempuh suatu sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum. Nah, kemudian tantangan apa tadi, Mbak? Tantangan untuk, sebentar, Pauline, untuk menghindari penyalahgunaan jabatan tadi. Ya, yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan itu ya dengan cara kita bersosialisasi juga ya dengan masyarakat, kemudian dengan khususnya dengan pimpinan, lalu kita bisa meningkatkan kemampuan kita dengan mengikuti training yang disediakan oleh kejaksaan, karena banyak ya workshop training yang diselenggarakan oleh Badiklat di Ragunan, cara penanganan perkara khususnya
itu banyak disediakan dan kita bisa untuk mengikuti setiap seminar, workshop, dan juga training yang disediakan oleh lembaga. Ya, tantangannya bagaimana itu semacam kayak ada suatu kita menangani kasus yang tadi sudah ditanyakan ya sebelumnya oleh siapa Mbak Naswa ya. Yang pasti gini, gini ya. Jadi kita ada pihak dari pengawasan untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap setiap jaksa, oknum jaksa. Jaksa sebelum menangani perkara itu wajib konsultasi dulu, gitu loh. Kita wajib konsultasi dengan kita sebagai pemeriksa di bidang pengawasan, apakah ini menyalahi aturan atau tidak. Bahkan kalau misalkan dia menangani satu teknis di bidang pidum, pitsus, dia bisa berkonsultasi dengan para jaksa atau pimpinan yang ada di Kejaksaan Tinggi atau Kajari atau di Kejaksaan Agung sebelum dia menempuh ya dalam hal penanganan perkara tersebut supaya tidak salah dia. Karena banyak peraturan-peraturan atau SOP yang baru ya yang kita keluarkan khususnya di bidang pidum itu ada sekitar 180 SOP yang sudah dikeluarkan di tahun kemarin. Nah, mungkin jaksa-jaksa di seluruh Indonesia itu tidak menyadari akan hal itu. Nah, dia bisa berkonsultasi dengan kita, terutama juga kita di bidang pengawasan, karena di bidang pengawasan kita juga harus tahu semua bidang terkait dengan bidang pidum, pitsus, datun. Kita selalu update dengan aturan-aturan yang ada. Itu yang bisa saya sarankan ya kepada jaksa-jaksa di Indonesia, dan juga teman-teman perlu mengetahui apabila nanti teman-teman melamar di kejaksaan. Seperti itu Mbak Christina. Tantangan juga ya, ternyata banyak sekali peraturan-peraturan baru, jadi harus selalu mengupdate ya dengan aturan-aturan terbaru seperti itu. Ya tadi adalah, masih ada satu lagi ya dari pertanyaan terakhir, mungkin silakan Joshua ditayangkan. Ini dari Davi, pertanyaan terakhir kita hari ini dari Universitas Pamulang Depok. Apakah menjadi seorang jaksa atau polisi harus menempuh pendidikan S2 hukum? Silakan Mas Reza. Kalau pertanyaan harus menempuh S2, tidak. Tapi dengan adanya S2 itu jadi privilege, jadi nilai tambah ya. Tapi kalau untuk jadi seorang polisi, jadi polisi itu ada beberapa tahapan, ada beberapa tingkatan, saya ulangi. Ada brigadir, ada perwira, justru sekarang juga ada tamtama. Nah, 3 level ini memang mensyaratkan kualifikasi tertentu, tapi tidak ada yang harus S2. Tapi kalau mau mendaftar atau bergabung menjadi anggota kepolisian dengan latar belakang S2, itu jadi nilai tambah. Seperti itu, Mbak. Kalau Mbak Juwita, apakah sama juga? Kalau di kita itu harus, ya baik. Ya, itu harus di kejaksaan untuk menempuh S2, karena kalau nggak menempuh S2 kita tidak bisa naik pangkat. Ya. Jadi persyaratan dan selain itu juga untuk menambah privilege ya di kita semua ya teman-teman, karena kalau S1 kan udah nggak cukup lagi ya. Kalau dulu memang S1 udah paling tinggi, tapi zaman sekarang bahkan harus sudah menempuh S3 kalau nanti kedepannya kalian mau menjadi ahli atau menjadi dosen dan menjadi narasumber atau speaker dan lain-lain seperti itu. Jadi saya sarankan selain untuk memenuhi pangkat di kita, ya untuk menambah pengetahuan buat kita teman-teman semua di sini ya. Terima kasih Mbak. Ya, demikianlah tadi dengan Davi tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk 2 sesi Q&A kita hari ini. Saya ingatkan juga kepada teman-teman untuk kembali, tadi sudah mengisi ya, akan ditutup untuk link pendaftarannya sebelum kita masuk ke sesi door prize. Saya persilahkan kepada bintang tamu kita hari ini untuk memilih 1 penanya terbaik. Tadi ada 6 pertanyaan, ada Samsudin, ada Nasma, Agus, Andika, Pauline, dan Davi. Silakan, Mas Reza, siapa nih yang dipilih? Baik, Mbak. Saya tertarik sama yang pertanyaan artificial intelligence, Mbak. Samsudin, dengan Samsudin ya? Ya. Oke, Samsudin, Anda beruntung hari ini. Selanjutnya dengan Mbak Juwita, silahkan. Saya tertarik dengan pertanyaan yang ada intervensi negatif. Andika ya, soal intervensi tadi. Andika juga selamat, telah beruntung. Karena 2 ini sudah diborong, saya hanya bisa memilih yang ketiga. Saya pilih soal trust issue dari Nasma.
Selamat kepada Samsudin, Nasma, dan Andika, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya. Nah, demikianlah sesi tanya jawab dan bincang kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi door prize. Ditunggu yang satu ini. Nah, tadi sudah ada 200 lebih nih pendaftar dan kita akan pilih namanya. Silahkan panitia. Kan ada 3 orang yang beruntung memenangkan door prize. Yang pertama adalah Hadi Wirahidaya. Yeay. Selamat Hadi, 500.000 lumayan buat jalan-jalan. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Selanjutnya, yang kedua. Ya, dengan Sri Rahmanda Wijaya. Sri menjadi yang beruntung kedua hari ini. Dan yang terakhir, silakan. Dan dia adalah Yoga Adam Pratama. Selamat Yoga dan kedua teman yang tadi. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Selanjutnya sebelum saya akan meminta closing statement dari masing-masing narasumber, kita akan masuk ke sesi foto bersama dulu. Mohon yang belum menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan, akan dipandu oleh panitia. Oke, mungkin saya yang mandu aja deh. Oke, kita siap. Boleh lihat ke kamera. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, screen berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya nanti bisa oleh panitia ya, disatukan yang di crop deh, yang foto-fotonya muncul dijadikan satu. Nah, saya undang narasumber kita untuk memberikan closing statement. Saya persilahkan Mbak Juwita untuk menjadi pemberi closing statement pertama. Silakan Mbak. Baik, terima kasih buat teman-teman di sini. Pesan dari saya, jangan merasa puas dan terus kembangkan diri, serta tingkatkan daya kreativitas dan daya berpikir kritis ya. Tetap rendah hati, kemudian banyak membaca dan perbesar keingintahuan kalian. Wujudkan mimpimu ya dan berusaha keras untuk mewujudkan mimpimu. Dan yang pasti banyak berdoa. Oke. Setelah masuk kerja, terapkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jadi dimanapun nanti kalian bekerja, jadilah yang terbaik. Besar harapan saya nantinya teman-teman di sini mau menjadi jaksa, ya berminat menjadi jaksa, dan apabila sudah diterima di kejaksaan nantinya jangan lupa hubungi saya, Juwita. Terima kasih Mbak Kristina. Terima kasih Mbak Juwita. Selanjutnya Mas Reza, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Kristina. Buat rekan-rekan ya, saya yakin rekan-rekan ini semuanya positif. Mudah-mudahan nanti jadi pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang produktif, yang punya masa depan cerah. Amin. Harapan kami dengan adanya Afternoon Talk ini bisa jadi inspirasi. Saya kembali lagi ada satu quotes, apabila kita gagal membuat sebuah rencana, berarti kita itu merencanakan sebuah kegagalan. Jadi saya minta rekan-rekan mulai sekarang buatlah rencana, ya. Buatlah rencana apa yang kita harus lakukan, karena kalau rekan-rekan gagal menyusun sebuah rencana, rekan-rekan juga merencanakan sebuah kegagalan. Mungkin itu dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari inspirasi, Mbak Juwita Peti Pasaribu dan Mas Reza Fahlevi. Sedikit dari saya, teman-teman, di tengah berbagai tantangan yang ada pada profesi bidang hukum, profesi sebagai aparat penegak hukum, jaksa, dan sebagai polisi juga tetap menjanjikan. Peluang karir yang menanti lulusan sarjana hukum juga sangat bervariasi. Kami harapkan acara kita pada siang hari ini, talk show ini bisa menginspirasi
menginspirasi teman-teman muda dalam merencanakan dan juga menentukan perjalanan karir ke depannya. Saya Christina Aryani mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di Sabtu yang bermanfaat ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan pakai masker selalu. Salam sehat, sampai jumpa di acara berikutnya. Makasih Mbak Juwita, makasih Mas Reza. Terima kasih, salam presisi. Salam sehat. Salam sehat, izin. Recording stopped.